Hai anak negeri Indonesia yang hebat, selamat datang kembali di tayangan Ini Aku Tuk Negeriku. Bagaimana hari kalian? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya? Wah, good. Nah, ingat gak minggu lalu kita itu sudah seru-seruan loh. Kita bermain mainan tradisional. Wah, kita bermain lompat tali dan juga kita main gobak sodor. Wah, apakah kalian sudah mencobanya bersama dengan keluarga-keluarga kalian? Sudah? Seru bukan? Seru dong pastinya. Nah, hari ini kita akan tetap seru-seruan. Karena kita akan mendengarkan sebuah cerita rakyat dari Indonesia. Sebelum kita menuju ke cerita rakyatnya nih, aku mau tanya ke kalian, apakah kalian pernah melihat cerita dari Cinderella? Pernah? Atau mungkin kalian pernah lihat ceritanya Beauty and the Beast, di mana ada pangeran yang berubah menjadi hewan yang jahat dan menikah dengan seorang wanita yang cantik. Pernah mendengar cerita seperti itu? Pernah ya? Nah, tahukah kalian kalau cerita-cerita itu berasal dari cerita rakyat yang ada di luar Indonesia, di luar negeri gitu. Misalnya nih Cinderella tadi, itu adalah cerita rakyat dari Italia. Nah, kalau yang Beauty and the Beast itu cerita rakyat dari Prancis. Tapi di Indonesia juga ada loh cerita rakyat yang pastinya keren juga. Gak kalah keren sama Cinderella dan Beauty and the Beast. Kalian pernah tahu nggak cerita rakyat, salah satu cerita rakyat dari Indonesia? Pernah? Nggak pernah ya? Oke, kalau nggak pernah, it's okay. Kita akan mendengarkannya bersama-sama. Nah, cerita rakyat yang kali ini berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara ini provinsi di mana asal dari suku Batak, teman-teman. Nah, di suku Batak ini, kalau kalian pernah ke Sumatera Utara, kalian akan pergi ke tempat wisata yang sudah terkenal sekali, yaitu namanya adalah Danau Toba. Danau Toba ini tuh besar sekali, teman-teman. Dia itu menjadi danau terbesar di Indonesia. Danau terbesar, jadi pasti besar sekali. Nah, di Danau Toba ini ada cerita asal-usulnya loh. Kenapa kok bisa terbentuk menjadi Danau Toba seperti itu? Tapi memang cerita ini adalah cerita yang gak asli, gak real. Tapi ini cerita rakyat, legenda yang belum tentu pasti atau tidaknya. Namun cerita ini masih ada karakter-karakter kehidupan yang bisa kita pelajari supaya kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mendengarkan cerita Danau Toba? Kalau kalian siap, oke deh, let's go! Horas, horas, horas! Sebelum kita mendengarkan cerita Danau Toba dan Pulau Samosir, seperti biasa dong, supaya semangat kita harus apa? Makan. Nah, makananku bukan makanan dari luar negeri, tapi ini makanan khas Sumatera Utara, punyanya suku Batak nih. Ada saksang. Ini rasanya pedas gurih. Wah, enak sekali ini. Nah, sama sayur daun ubi tumbuh. Nah, hampir tumpah. Nah, ini sayurnya seperti ini nih, warnanya hijau sekali. Ini sehat. Nah, yuk kita makan dulu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Amin. Yuk, mari makan. Lihat deh ini. Enak sekali loh ini. Nah, aku punya loh teman yang pintar sekali masak masakan Batak. Dia pintar sekali, masakannya itu selalu enak. Dan ini masakannya dia. Yuk kita makan yuk. Sayur daun ubi tumbuknya enak sekali. Kita coba saksangnya ya. Pedas. Untung aku suka pedas. Yuk, lanjut makan. Enak sekali teman-teman. Mantap. Aku sudah kenyang dan sekarang
Mari kita mendengarkan cerita asal-usul Danau Toba dan Pulau Samosir. Ini adalah kisah asal-usul Danau Toba dan Pulau Samosir. Pada zaman dahulu kala tinggallah seorang petani bernama Toba. Dia adalah petani yang rajin. Namun sayangnya hasil kebunnya tidak berhasil sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Kondisi itu membuat Toba kelaparan karena tidak ada bahan makanan yang dia punya. Akhirnya Toba pun memilih untuk memancing di sungai terdekat. Setelah menunggu hingga hampir petang, Toba tak kunjung dapat ikan. Dia pun putus asa dan memutuskan untuk pulang. Namun hal mengejutkan terjadi. Saat dia akan menarik pancingnya, ternyata ada seekor ikan yang bersisik emas memakan umpan dari pancingnya. Akhirnya diambilnya ikan itu dan dibawa Toba pulang. Sesampainya di rumah, ikan yang dia dapat akan Toba masak. Namun Toba melihat bahwa bahan bakar untuk memasak habis. Dia pun akhirnya meletakkan ikan itu ke dalam wadah yang berisi air dan hendak menyiapkan bahan bakar untuk memasak. Toba pun pergi ke ladang. Sepulangnya dari ladang, Toba sangat terkejut karena dia melihat banyak sekali uang emas di tempat ikannya. Dan dilihatnya pula ikan emas miliknya hilang. Loh, di mana ikan emasku? Ini uang emas milik siapa? Setelah dilihat sekeliling rumah, Toba terkejut saat ia melihat seorang wanita yang cantik ada di dalam rumahnya. Mari kita ke dapur. Akan aku masakkan sesuatu. Lalu kita makan bersama. Toba pun akhirnya mengikuti wanita itu pergi ke dapur. Menurut kalian nih, wanita itu siapa ya? Kalian tahu? Nah, wanita yang cantik itu adalah ikan mas yang Toba tangkap di sungai tadi. Jadi ikan mas itu menjadi wanita yang cantik. Wah, setelah itu hari demi hari Toba mengenal perempuan itu dan akhirnya Toba memutuskan untuk menikah dengan wanita itu. Namun wanita ini memberi Toba satu syarat, yaitu Toba tidak boleh menceritakan asal-usul dari wanita itu yang adalah seekor ikan. Tak berselang lama dari pernikahan mereka, sang wanita hamil. Wow, setelah ini pasti mereka akan punya anak. Dan 9 bulan telah berlalu, wanita itu pun akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang tidak taat dan pemalas. Yang dia mau lakukan hanyalah bermain saja sepanjang hari. Suatu hari Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan ke bapaknya. Awalnya Samosir tidak mau, tapi karena ibunya terus menyuruh dia untuk melakukannya, akhirnya Samosir pun mau untuk mengantarkan makanan ke bapaknya. Di tengah perjalanan Samosir malah bermain bola hingga kelelahan. Karena dia lelah, dia pun akhirnya memakan makanan yang harusnya untuk diberikan kepada Pak Toba. Lapar sekali perutku habis bermain. Wah, mending aku makan bekal bapak saja sedikit. Lalu nanti sisanya yang akan kuberikan ke bapak. Setelah satu nih Samosir makan. Ternyata dia rasa makanannya itu enak. Mungkin makanannya tadi saksang dan sayur daun ubi tumbuk tadi ya. Jadi enak. Jadi Samosir ini, loh kok enak makanannya? Akhirnya dia makan terus, makan. Dan dia makan makanan itu hingga habis. Wow. Sepertinya akan ada sesuatu yang buruk terjadi nih ya teman-teman ya. Karena makanan yang harusnya untuk Pak Toba tidak diberikan, malah dimakan sama-sama hingga habis. Sedangkan si Toba di ladang ini dia sudah nunggu. Mana ini ya makananku kok nggak kunjung datang. Aku ini sudah lapar. Kata Toba seperti itu. Karena saat itu kondisi ladang sedang panas terik dan pekerjaan Toba ini banyak sekali. Hingga dia itu lapar teman-teman. Dia lapar sekali. Aduh ini mana makananku kok datang-datang ya.
Karena dia kelaparan, akhirnya dengan geram dia pulang ke rumah. Dia ingin, aku ambil makan sendiri aja deh. Akhirnya dia pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Toba ini melihat Samosir sedang asik makan makanan suapan yang terakhir. Melihat itu Toba marah. Dia marah sekali kepada Samosir. Karena makanan yang harusnya dia makan saat dia bekerja dimakan sama Samosir hingga habis. Samosir, kenapa kamu makan bekal makananku? Aku sangat lapar, Samosir. Dasar kamu anak ikan. Wah, teman-teman, tanpa disadari ya, karena saat Toba marah tadi, Toba itu mengingkari janjinya loh. Karena teman-teman dengar nggak tadi? Si Toba ini mengatakan bahwa Samosir ini adalah anak ikan. Padahal kan kata-kata itu tidak boleh dikatakan ya teman-teman. Nah, setelah Toba mengatakan itu kepada Samosir, Samosir pun akhirnya pergi ke ibunya. Dia mengatakan ke ibunya apa yang terjadi. Ibunya sangat sedih teman-teman. Dia sedih sekali. Hingga akhirnya sang ibu menyuruh Samosir untuk pergi ke atas gunung. Dan kalian tahu apa yang selanjutnya terjadi? Ya, sesuatu hal yang buruk terjadi. Saat itu air bah turun membanjiri daerah tersebut. Istri Toba kembali menjadi ikan mas. Dan Toba pun tenggelam karena airnya banyak sekali. Karena banyaknya air itu, lembah itu menjadi danau yang besar. Samosir yang di gunung perlahan-lahan menjadi pulau. Dari situlah asal muasal nama Danau Toba dan Pulau Samosir. Wah teman-teman, dari cerita yang barusan kita dengar tentang Danau Toba dan Pulau Samosir, kita bisa belajar ya bahwa kita harus bisa mengendalikan diri kita dan kita harus sabar. Meskipun kadang sesuatu tidak sesuai dengan rencana kita, kita harus sabar teman-teman. Karena saat kita marah dan saat kita memarahi orang lain, kadang-kadang hal yang buruk itu makin terjadi teman-teman. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita dan kita harus bisa sabar supaya tidak ada hal buruk yang terjadi, supaya yang sudah buruk tidak semakin buruk begitu ya teman-teman ya. Kita harus apa? Sabar. Yang kedua, kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Kita harus juga menjadi anak yang rajin. Papa mama kita sudah bekerja buat kita. Papa mama kita sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tugas kita adalah menjadi anak yang taat, menjadi anak yang rajin, memberikan yang terbaik untuk papa mama kita. Wah, dari cerita Danau Toba dan Pulau Samosir, kita sudah bisa belajar ya untuk kita menjadi anak yang semakin hari semakin baik. Cerita tentang asal Danau Toba dan Pulau Samosir ini mungkin tidak nyata, tetapi pelajaran yang kita dapat bisa kita lakukan supaya semakin hari demi hari kita menjadi anak yang bisa mengendalikan diri kita bisa menjadi anak yang sabar, anak yang taat, dan anak yang rajin. Oke? Kalian bisa melihat bahwa cerita rakyat Indonesia nggak kalah serunya kan dengan cerita-cerita yang ada di luar negeri sana. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa untuk terus melestarikan budaya Indonesia, karena budaya yang kaya ini kalau tidak dilestarikan lama-lama juga akan hilang dan punah. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Bye-bye.